Kita akan mensimulasikan percobaan kita yang pertama dulu ya. Nanti yang kemarin, nanti minggu depan kita praktekkan di lab. Nah, jadi data ini nanti harus hampir sama ya. Karena untuk komponen analog ini tidak akan mungkin dia persis sama. Tapi mendekati gitu ya. Nah, kita akan menggunakan voltmeter ya untuk mengukur. Kalau di simulasi kita voltmeternya digital. Nah, ini nanti ya. Sedangkan nanti di lab kita coba gunakan yang analog karena kita sekalian membaca skala ya, skala. Ya, kalau digital udah angkanya langsung muncul ya. Nah, nanti untuk disimulasi kita gunakan ini karena tidak ada meter digital di simulasi. Ya, adanya analog. Tidak analog, adanya simulasi. Adalah digital semua. Nah, untuk di ini nanti kita ada dua. Untuk DC tegangan DC arus DC kita gunakan yang analog. Kemudian untuk tegangan AC masih analog. Nanti baru untuk arus AC kita gunakan digital. Karena di sini tidak ada tersedia. Nah, multimeternya hanya tegangan AC dan DC, arus hanya DC saja, kemudian mengukur tahanan, gitu ya. Nah, sekarang untuk kita coba percobaan pertama, nanti ada 3 nih pengukuran ininya ya, tabelnya. Pertama simulasi, tegangannya cuma 3 ya, untuk rangkaiannya ini nih. Ukur, ini tegangan sumber, ini tegangan beban pada R1, tegangan beban pada R2. Harusnya tegangan sumber ini sama dengan jumlah tegangan beban R1 sama beban R2. Karena dia satu loop ya. Nah, nanti kita coba untuk tegangan 5 volt berapa, 7 volt berapa masing-masing ya. Nah, minggu depannya kita coba dengan ini. Kita rangkai sendiri. Nah, karena nanti R-nya itu bisa dia ada toleransi. Kemudian waktu kita ukur di sini, karena di meter kita itu sudah ada digitalnya ya. Nah, ini kalau kita anggap ini dia umpamanya 10 volt ya, nanti kita ukur nih harus dia sama dulu. Jadi yang diukur ininya ya, supaya nanti total ini dengan total ini sama. Nanti bisa aja sedikit berbeda. Dalam praktek, dalam kenyataannya itu tidak mungkin V3 ini kecil lebih besar daripada jumlah V1 dan V2. Tapi dengan berbaca meter nanti kemungkinan ada selisih sedikit gitu ya. Nah, kalau di simulasi pasti dia sama karena R-nya kita anggap nanti dia tanpa toleransi. Nah, ini yang pertama dulu kita ukur tegangan dulu ya, menggunakan voltmeter DC. Ini rangkaiannya, nanti kita buat di simulasi, sudah saya suruh kemarin ya, buat seperti ini. Nanti baru kita ukur share masing-masing ya. Makanya yang udah dibuat ini nanti, nah, kemudian kita coba jalankan dengan simulasinya. Ini dia voltmeternya, kemarin kita udah masuk kita ya, ambil dari sini, gantikan dia tegangan. Nah, ini ya. Volt, ininya DC. Jangan yang ini, nanti. Jangan yang ini gitu ya. Oh, karena kita mengukur tegangan sumber. Oh, DC. Karena sumbernya DC. Yang kedua juga dicek. Volt DC. Yang ketiga juga dicek. Nanti kalau sudah selesai, nanti kita ganti ininya, copy paste ya, yang di bawah nanti dengan tegangan bolak-balik. Nah, kalau tadinya di sini dia tadi, ini ya, nanti saya ini kan, kita replace saja. Setelah di copy ya, berarti kan ininya sama dengan sini ya. Ini dulu dia coba. Saya replace, DC, supaya kita nggak ini ya, apa namanya, nggak lama. Kalau membuat sesuatu boleh. Jadi untuk membuat ini kita tidak satu cara ya, boleh. Terserah kita maunya yang mana ya. Kan ini aslinya tuh. Nah, kalau udah jadi copy dari atas, ya udah kita replace dia dengan AC. Kemudian baru kita sesuaikan meternya juga, voltmeternya. Nanti ya. Nah, ini voltmeternya tadi, ininya DC, volt DC, ini jadinya AC. Voltnya sama ya, cuman ininya jadinya bolak-balik. Ini juga sumber itu ya. Voltnya sama, ininya yang rubah dong. Bentuk gelombangnya saja ya, bentuk sinyal saja. Dari tegangan DC ke AC, ininya sama. Nah, baru kita simulasikan. Yang pertama, untuk tegangan, ininya udah tadi ya, 2 kilo, 3 kilo, sesuai dengan tabel nih.
R-nya nggak ada sini. Bentar. Kita copy di sini. Di mana R1, R2-nya kan. Nah, ini ya. Ini ya, sebentar. Di copy sekalian supaya nggak bolak-balik kita. R1 ada 2 kilo. R2 ya sama ya ini ya. Sama. Saya ini dulu deh. Ya harusnya ini R1 ini ya. Tapi kalau di simulasinya nanti nggak bisa ya. Nah, kan dulu ya sebentar ya. Kita ambilkan R-nya. Tapi kalau bolak-balik boleh aja ya. Bolak-balik boleh aja. Ini khusus kita yang simulasi dulu ya. Pindahkan ke sini dulu. R-nya ya. Nah ini dia. Ini jadi gambar nih ya. Nah, ini tadi besarannya ya R-nya. R1-nya nih. Ya, lebih jelas ya. Nah, kalau di Zoom agak susah. Ya. R1-nya nih 2 kilo, R2-nya 3 kilo. Nah, kita buat, baru kita simulasikan ini. Untuk tegangan, yang pertama ini 5 volt ya. Ada 5 volt, 7 volt, baru 10 volt. Ada 3 kali pengukuran doang. Nanti kita tampilkan. Nah, baru ini saya ambil yang satu aja ya, 5 volt umpamanya. Tegangan sumbernya nih. Kita susun aja ya, biar mudah nanti. Di Zoom mungkin agak lama dikit ininya ya, karena memori ya. Ini V ininya ya, yang VR1-nya. Cuman kalau ini kan nggak bisa diubah ininya ya. Kalau yang lainnya bisa, ya ini kita ubah, ini bisa namanya. Oh, tahanan pertama, tahanan kedua bisa. Kalau ini nggak bisa. Jadi harus kita yang ini kan nggak ada di data ini dulu kita. Nggak bisa kita ubah ininya nih. Nggak ada. Kalau ini bisa kita ubah. Bisa kita ubah nanti. Nah, pokoknya nih saya nggak mau R1, tahanan satu boleh ya. Tapi kalau ini dia nggak SMM1 ya berarti meter pertama, meter kedua, ketiga. Berarti kita lihat ke sini ya. Jangan salah, karena nggak bisa diubah ininya. Urut dia ya. 3, 4 nanti berikutnya. Ini dia kan total tadi kan. Tegangan sumber sama dengan tegangan beban di sini ditambah tegangan beban di sini. 2 tambah 3, 5. Nah, kita ubah langsung ininya. Namanya yang 7 volt, ini yang manual ya, tidak yang variabel. Kalau variabel nanti lompatnya tidak selalu sama gitu ya. Kalau ini bisa sebenarnya 7. Coba 7. Tapi matikan dulu simulasinya ya. Oke. Nah, simulasi lagi tadi sumbernya 5, VR1-nya 2, VR2-nya 3, 2 tambah 3, 5 ya. Kalau dia 7 sama ya. Ininya 7, tapi ini dia berapa? 2,8, 4,2. Nah, dari untuk menghitung nanti berapa ini masing-masing ini, nah, nanti kita udah belajar kemarin ya, 1 loop, 2 loop di dasar elektronika bisa digunakan. Atau nanti kamu fisika listrik. Nah, udah ya. 10 juga gitu. Coba 10 lagi, Pak. Nanti saya tes satu-satu ya. 10. Nanti hasil ini dimasukin ke tabel simulasi gitu ya. 10, 4, 6. Nah, ini hasil ini dimasukin ke tabel simulasi. Karena tabel ada 3. Ada simulasi, ada pengukuran, itu nanti kita di lab. Walaupun nanti mungkin karena kita tidak tiap minggu ke lab ya, mungkin kita sebagian nanti yang kita praktekkan di lab. Tapi simulasi semuanya ya. Nanti ada juga yang di lab yang ada simulasinya nggak ada. Gitu ya, karena yang untuk meter-meter di analog. Nah, ini tadi 5 volt, tadi sininya 5 kan. 5 volt ya. Ininya 2, ininya 3. Ini tadi yang 10 volt, ini 10, ininya 4, ininya 6 tadi.
Jangan lupa saya. Nah, tinggal dimasukin seperti itu ya. Ya, ya simulasi. Nanti yang pengukuran di sini kita bandingkan nanti hasilnya. Ini yang dilihat nanti. Nah, sekarang silakan share itu dulu satu aja dulu ya. Yang 5 volt, 7 volt sama 10 volt untuk mengukur tegangan. Silakan di-share. Udah saya share-nya udah saya buka ya. Siapa duluan? Pelan-pelan aja ya. Silakan. Nanti di lab kita masih satu grup kelompok aja ya, hanya 3 orang ya. Karena yang 1 orang nggak akan datang nih. Ini siapa nih? Mesa ya, silakan. Coba ditampilkan hasilnya Mesa. Sumbernya VR1 sama VR2-nya berapa? Simulasikan dulu ya. Kan? Pertama ya, sumbernya itu ya. Sumber, Pak. Ya. Ini R1, R2, Pak. Ya. Sekarang diganti itu yang nggak usah ditutup. Nggak usah ditutup Oh, meternya. iya. Tinggal meternya biarin aja, nggak usah ditutup. Coba, nah, matikan ganti sumbernya. Ada yang berubah sendiri nanti ya. Kalau yang kita variabel langsung berubah dia, baru simulasi lagi. 7 Oke, sekarang Pak. 2,8, 4,2 ya. Nah, Iya, Pak. ketika lagi simulasinya, coba dimasukin ke powernya ditambah menjadi 10. 4, 6. Ya, ini dimasukin ke tabel ya. Coba kamu masukin dulu, tutup ininya, share-nya dulu, Maesa. Kamu masukin sambil menunggu yang lain. Baik, Pak. Ya, coba siapa lagi? Putra atau Teguh? Silakan. Sambil Maesa mau masukin hasilnya ya ke tabel. Ya, yang 5 dulu ya. Silakan di simulasinya diaktifkan. Yang ya, 5, 2, 3. Tegangannya diganti yang kedua, 7 volt. Simulasinya dimatikan dulu. Matikan dulu simulasinya baru diubah data. Ya. Kalau nggak dinanya nanti. Daripada kita oke kan langsung matikan dulu aja. Ya, oke. Baru aktifkan lagi simulasinya. Sumber 7 ya sekarang. Tadi V sumbernya 7, VR1-nya 2,8, VR2-nya 4,2. Ya, sekarang yang ketiga matikan dulu simulasinya. Baru diaktifkan lagi ininya menjadi 7 volt. 10 volt. Dia menunggu si Mahesa mau masukin data ya. Simulasikan lagi. Nah, ada 3 data sumber yang berbeda tadi. Isilah masing-masing tabel tadi ya. Teguh ya. Pindahkan, nanti saya cek. Sekarang coba Putra, siap nggak? Putra, silakan. Kalau enggak nanti Mahesa dulu lihat tabelnya. Boleh aja, coba Mahesa tabelnya di sana. Yang di mana? Pak, ini kan PDF ya, Pak. Saya buat dulu di Word kali, Pak. Ya, tabelnya aja buat di ininya. Nanti tabelnya di Ya, copy Pak. saja itunya ya. Ya, Pak. Sebentar, Pak. Masih dibuat, Pak. Ya, ayo Putra. Share. Tinggal Putra ya. Nanti kita coba yang AC sekalian ya kalau bisa waktu ini. Ya, coba di meternya diaktifkan. Meternya yang diklik, bukan itu. Yang pertama dulu, yang sumber, biar jelas. Itu, arti ya. Mana yang sumber, mana? Nah, ya. Coba yang ketiga. Yang ketiga mana? Ya, itu kok sama. Ini kamu R-nya salah. R-nya R1 itu 2 kilo, R3 itu 3 kilo. Tuh, matikan dulu simulasinya, matikan dulu. Matikan dulu, kamu beda sendiri. Matikan dulu simulasinya. Cancel dulu, cancel dulu, cancel. Nah, simulasinya dimatikan dulu. Makanya simulasinya dimatikan dulu. Coba matikan. Nah, R kamu simulasikan dulu, matikan dulu. R kamu tuh baru ohm itu, gede nanti dia harusnya. 3 kilo. K-nya mana? K-nya. 3 ohm itu. Ini juga 2 ohm. 3 kilo, 3.000. Kalau itu pakai ohm kamu 1.000 dia. 3
kilo pakai K. Nah, atau 3.000, 2.000 gitu ya. Kalau ohm hanya dia kilonya jangan lupa. Kalau enggak, maka itu biasakan kemarin kan. Nah, coba jalankan lagi. Tapi kok masih simulasi kamu belum? Nah, berubah deh kan? 2 dengan 3. Jadi kan 2 dengan 1, kamu kan aneh. 2 dengan setengah dengan 2 setengah. Karena ini dalam ohm. Jadi 2. Nah, sekarang coba diganti, matikan dulu simulasinya. Sekarang 5 voltnya diganti. Nah, 5 voltnya menjadi 7 volt. V1, V1, V1. Nah, itu dengan 7 volt. Coba, jalankan. Simulasikan lagi. Ini usaha itu tetap. Yang diubah hanya V1-nya, maka lihat temanmu. Yang diubah mana? Itu doang. R-nya tetap. Jadi kalau R diubah, banyak banget itunya. Ya, ini kedua ya. Kemudian matikan lagi simulasinya. Matikan dulu. Baru ganti lagi V1-nya. V1-nya menjadi 10. Dari 10 ya. 10 volt. Nah, jadi kalau yang di sini yang diubah hanya V1-nya ya. Nah, itu hasilnya ya. R1, R2 tetap. Nah, nanti ada juga R-nya yang berubah. Nanti ada, tenang aja kamu. Nanti ada yang R-nya yang berubah. Jadi tegangannya yang kita ubah. Ya, masukkan itu data-data kamu tadi itu ke tabel. Ada yang udah siap tabelnya nggak? Kita cek dulu. Kalau bisa kita masuk ke yang AC gitu ya. Masih ada waktu kayaknya. Tunggu ya. Ya, 27 itu ya. Nah, nanti yang di bawah hasil pengukuran itu. Nah, tutup teguh. Nah, coba siapa lagi yang masukin tabel? Ini dulu, Pak. Nah, apa-apa. Ntar saya. Kan? Ya. 5, 2, ya. Tutup. Oleh itunya ya. Nanti tabelnya kalau nggak bisa diinin kan, itunya bikin tabel aja ya. Kan satu tinggal copy paste ya. Satu untuk simulasi, satu untuk nanti pengukuran, satu untuk perhitungan ya. Putra belum ya? Nah, sambil nunggu Putra, kita coba ini kita ke copy paste yang tadi ya. Ini saya ubah aja ininya ya. Saya hapus dulu yang bawahnya. Jadi sekarang kita mau sumber tegangan AC. Nah, AC dulu ya. Ini saya kecilin dulu sebentar. Supaya saya mau hapus saja. Lalu nanti kita copy ya. Saya hapus dulu ya yang ini ya. Tidak sama dengan kamu tadi itu kan. Dan sekarang yang gambar kedua ya. Copy dulu bersama. Ini saya copy sama ya. Kita akan coba untuk apa namanya tegangan AC, gimana mengukur tegangan AC. Nah, ini masih bisa kita menggunakan multimeter analog ya. Nah, berarti dia udah gambar kedua ya, percobaan kedua nih. Jadi kita tidak perlu membuat dari awal. Boleh nggak dari awal? Boleh saja. Tapi kalau ada yang lebih cepat, ngapain kita yang lebih lama gitu kan? Gambar, kalau tadi kan gambar 4 ini ya, gambar 14. Sekarang ini gambar 15. Bedanya di sini saja. Ininya sama, ini sama, R-nya sama. R-nya juga sama nanti ya. 1 kilo, 2 kilo dengan 3 kilo. R sama ya. Ganti ya. R-nya sama ya, ininya sama. Sehingga nanti kita berbeda hanya sumbernya saja. Nanti itu beda. Kemarin si Teguh nanya, apa nih RMS? Nah, kan kalau tadi kan DC. DC itu adalah rata-rata. Jadi masing-masing karena tegangannya itu dirata-ratakan. Rata kita kan semua jumlah tegangan dibagi dengan jumlah kan rata-rata. Kalau RMS apa? Nah, RMS dia tidak bisa kita rata-ratakan karena dia ada gelombang positif, ada gelombang negatif. Nah, untuk melihat gelombang positif negatifnya nanti waktu kita sudah masak alat ukur osiloskop ya. Kalau sekarang nggak bisa, kita makanya ukurnya hanya RMS. RMS ya. Ini ya. Nah, ini saya kembalikan ke simulasinya. Kita copy saja yang tadi dulu.
Ya, nanti kamu juga copy ya. Betul sama dia, copy sama nih kan. Nah, yang berubah kan ini. Cuman meternya tadi disesuaikan untuk meter AC. Nanti aja, ini dulu sumbernya dulu. Ini kan 10 tadi dia. Klik kanan ini. Ya. Kemudian replace komponen. Tadi DC kita pindahkan ke AC. Udah oke. Okay. Ini udah berubah. Ya kan? Ya, selesai deh kan. Nggak perlu kita masing-masing bikin R, bikin meter gitu kan. Cuman meternya ini masih meter DC. Ini kalau nggak saya ubah umpamanya. Nah, ini kan dulu aja. Kalau di meter kita nanti sambil yang 5 dulu umpamanya kan. Kalau kita meter kita nanti goyang-goyang dia. Turun naik gitu ya. Ini karena AC karena digital ya. Nih, nggak saya ubah meternya umpamanya. Berapa dia? Nah, berubah nih kan. Karena gelombangnya tuh turun naik. Nah, harusnya ini dipindahkan baru dia akan tetap. Nah, 5 volt ya. Ini tegangannya adalah nilai kan RMS. Itu singkatan dari root mean square. Root itu akar, mean itu rata-rata, square itu root itu akar ya. Mean itu rata-rata, square itu pangkat. Pangkat rata-rata pangkat yang diakarkan. Nah, saya tampilkan rumusnya dulu itu ya tulisannya. Nanti kita ini lagi. Jadi dia masing-masing gelombang itu tingginya mulai dari 0,00 sekian sampai puncak sampai turun lagi. Kemudian yang minusnya juga dikodratkan. Kalau tidak, dia kalau dijumlah nanti akan 0. Bolak seperti ini nanti, bolak-balik dia. Karena frekuensinya 50 Hz sebuah deh kan. Dia makanya ini tidak boleh dia diukur dengan DC. Kalau nanti kita ukur dengan voltmeter DC kita yang analog, nanti ininya goyang-goyang karena dia nol gitu ya, jarumnya. Nah makanya ini dia harus AC, volt AC. Tinggal ini juga diganti volt AC. AC itu alternating current ya, DC itu direct current. Direct itu kan langsung volt AC. Udah selesai dia sama dengan tadi. 5 volt ini juga hampir ya rata-rata. Saya naikin ke 7. Kalau dia beda ya, karena kita ambil ini yang dari output ini nanti. Jadi besarnya nggak sama dengan yang analog. Saya lihat dulu ya ininya. Karena kita ambil dari output trafo. Jadi bukan langsung dari PLN kita ambil ya. Kalau PLN 220 terus. Tidak bisa kita ubah. Kita ambil dari trafo. Makanya tabelnya nanti ini 6 volt 9 12. Ini yang ada di trafo kita yang kecil ya. 6 9 12 bukan 57 tadi ya. Kalau yang ini boleh berapa saja dari 1 0,1 sampai ini ada yang 30, ada yang sampai 20 ya besarnya. Tapi kalau yang trafo ini kan terbatas, yang beberapa ya. Nah, ini kita ambil yang trafo kecil ya. 6 volt, 9 volt, tapi ini adalah 6 volt RMS. Ini 9 volt RMS, 2 volt RMS. Kalau di atas 5 volt DC, 7 volt DC, 10 volt DC. Itu bedanya nanti ya. Makanya kita ukur dengan RMS juga nanti yang ini. Nah, jadi dia 6, 9, 12. Nah, bisa nggak 5 Pak? Ya kebetulan trafo kita nggak ada yang 5. Bisa saja nanti saya bagi lagi dan begitu repot. Bisa ya kita buatkan itu. Tapi kita yang ambil yang ada aja. Nah ini kan dia bukan 5, ini 5 ya. 5, kemudian 6 ya, ini 6. 6, 9, 12 ya. 6 dia besarannya. Yang baru nanti kita ini kan ya. 6, 2,4, 3,6. Kemudian kita ukur lagi yang kedua, kita pindahkan ke trafo yang kedua, ininya ya, tegang kedua trafo, ambil yang 9. Ini sudah disiapkan ya, trafonya sudah kita siapkan. Kabelnya juga udah, tinggal pakai ya. Ini dia ya, 9, 3,6, 5,4. Yang terakhirnya dia 12. Nanti trafo itu ada yang sampai 24 ya. Yang kebanyakan ya, ada yang besar-besar tuh dia beda. Tapi yang kebanyakan sampai 24. Tapi dayanya besar. Nah ini dia. Kemudian ininya juga ke bawahnya dari 24 itu macam-macam. Ada yang 6, ada yang 9, ada yang 12, kemudian ada juga di antara itu ya. Siap.
Ini dia AC ya. Nah, ini tegangannya RMS, root mean square. Jadi tegangan AC ini rata-ratanya. Karena AC itu bolak-balik. Ada puncak tertinggi, puncak terendah, ada 0, ada 0,001, 0,2, dan seterusnya. Ada minus tertinggi, ada minus 0,01 sampai minus 0, dan seterusnya ya. Nah, makanya di akar dikodratkan dulu, di jumlah baru di akar. Kalau DC dia rata-rata. Di jumlah semuanya mulai dari 0,01 sampai puncaknya 0 sampai 0 lagi, kemudian berapa itu datanya dibagi. Sehingga nanti untuk dari gelombang itu menjadikan DC nanti ada rumusnya. Nggak perlu kita hitung satu-satu. Ya, nanti ada dia untuk dari tegangan puncak dibagi dengan Pi. 3,14. Kalau RMS, nah ada juga tegangan puncaknya nanti kita bagi dengan akar 2 atau 0,707. Nah, itu dia. Dapat ini nih. Puncaknya dapat dari mana? Dari osiloskop. Nah, nanti ini belum belajar kita ya. Kita hanya pakai dulu. Nah, ini coba terakhir yang ini ya. Untuk AC. Sama dengan tadi, cuman bedanya ini 6, 9, 12. Ini harus pindahkan ke tegangan AC. Sebelum ini, Putra udah siap tabel yang pertama tadi dulu? Tabel yang pertama, Putra. Coba, sehat. Baru kita masuk ke mengukur menggunakan multimeter atau voltmeter AC ya. Nah, kalau dilihat kita masih menggunakan analog ya. Nah ya, cukup. Tutup. Putra. Sebentar saya ini dulu ya. Saya tandain yang sudah ini ya. Bentar dulu. Sambil menunggu ya sebentar. Siapin itu ya rangkaian yang kedua. AC ya. Di copy paste, kemudian di replace komponen sumber tegangan DC menjadi tegangan AC, kemudian masing-masing meter dipindahkan ke ke voltmeter gelombang bolak-balik atau AC. Ini ya, bentar ya. Ini ya, silakan sekarang siapa yang siap dulu yang goal untuk voltmeter AC? Silakan, bebas. Putra boleh, Teguh boleh, Maisa boleh. Silakan. Sama dengan tadi ya, hanya beda sumber tegangan saja. Nah, cuman kalau yang ini nanti sumber tegangan kita pindahkan ya. Kalau DC tadi bisa kita putar aja kan. Ini 6 volt ya. Coba. Ini kok ada 12. Coba. Belum, Coba. Pak. Simulasinya jalankan lagi. Ya. 6. Ini udah, Pak. 1,4 yang ini ya. Yang kedua ya. Coba. Ya, Naik. tinggal mana, Bang? Dari 6 menjadi 9. Ya. Baru tutup lagi. Simulasikan lagi. Matikan dulu ini. Ini udah ke yang 9, Pak. Ya. Ini 9, 3,6 dengan ya. 5,4. Terakhir yang 12 volt. 12. Ya. Tutup. Nanti masukin lagi hasil ini ke tabel ya. Tabelnya Baik, Pak. yang tabel rangkaian ini sebentar. Bukan tabel yang ini ya. Tabel berapa nih? Tabel 14 ya. Baik, Pak. 14 simulasi ya. Kalau tadi yang tabel 11 ya. 14. Sekarang yang kedua siapa? Boleh Teguh, boleh Putra. Silakan. Ya, Pak. Putra dulu ya, silakan. Share. Ini yang 6, Pak. 6 ya. Sekarang yang 9. Ganti data ininya. Simulasinya nanti ya. Baru ganti Ya, tegangan. Pak. Ke 9 volt sekarang. Balik kamu oke aja dulu. Nah, baru matikan. Itunya simulasinya masih nyala itu ya. Oke lagi. Wah, tadi udah mati, Pak. 9, Pak. 9.
Coba simulasikan. Enggak. Nah, sekarang yang Oke, Pak. ya, yang 12 sekarang. Itu simulasinya belum nyala itu. Selek. Nyalakan simulasinya dulu. Nah, itu kan baru. Matikan lagi. Baru ganti tegangannya. Jadi 12 sekarang ya. Matikan dulu. Baru 12. Nanti hasil itu dimasukin ke tabel ya. Ulang lagi nanti. Masukin ke tabel. Baru kita coba lagi yang di lab. Coba simulasikan. 12, 7,2. Ya, cukup. Tutup ininya putra. Ya, Pak. Siap. Terakhir, Teguh, silakan. Yang 6 ya. Ya, simulasikan dulu, nyalakan simulasinya. Baru matikan lagi, ganti tegangannya. Tegangan sumber ya. Dengan 9. Simulasikan lagi. Andu dulu aja, andu. Nah, coba simulasi. Nanti ya. Ke bawah, ke bawah. Ini yang DC nih. Nah, ya, udah 9 kan? Nah, coba simulasikan. Simulasinya yang belum. 9, biarin sebentar ya. Nah, 3,6 dengan 5. Nah, matikan dulu simulasinya. Ganti data simulasi matikan dulu ya. Lalu 12. 12, simulasikan lagi. Nah, masing-masing data ini dimasukin lagi ya ke tabel, tapi tabel 41. Jadi tabel pengukuran menggunakan voltmeter AC gitu ya. Nah, nanti di lab mudah-mudahan karena kita satu kelompok cuman ya, kecuali datang lagi yang satu itu. Satu sampai hari ini pertemuan 3 belum datang-datang juga. Nah, bisa kita 2 kelompok. Ya kalau nggak satu kelompok aja nanti praktikumnya ya. Kalau simulasi tetap masing-masing ya. Dan minimal 1 orang nanti bawa laptop ya. Kalau bisa ketiga nggak apa-apa, tapi untuk mengecek ya. Jadi waktu minggu depan minimal 1 orang bawa laptop. Karena satu kelompok. Nah, sampai di sini kuliah kita. Minggu depan kita tatap muka ya, offline. Tetap 7:30 karena saya jam 5 sampai jam 7:30 itu kuliah. Ya, nggak bisa saya majukan. Saya memindahkan kamu juga hari lain bentrok dengan MKU. Nah, paling hari Sabtu yang pengganti aja saya. Nah, yang Sabtu kalian udah masuk belum? Yang fisika? Udah, Pak. Ya. Kalau yang ini nih pengukuran teorinya udah sampai di mana? Pengukuran baru pertemuan kedua, Pak ya. Ya, enggak ya. Tapi kita ini emang prakteknya mendahului ya, karena nggak mungkin kita tunggu karena dia bareng ya. Dan ini dipakai untuk praktikum lain masalahnya nanti. Alat ukur ini. Akan kita duluan. Kalau kita nunggu 1 semester lagi, nanti semester depan udah pakai alat ukur juga, nanti bingung kan. Jadi kita mendahului teori nanti ya, nggak apa-apa. Nah, jadi kita ketemu lagi minggu depan offline ya, jam 7:30. Nah, begitu kita tutup kuliah kita hari ini. Kita ketemu lagi nanti hari Jumat ya, masih ada kita ya. Maaf ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ketemu lagi kita hari Jumat online dulu. Minggu depan. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih.